Ya, cuma sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Galang. Kemana Galang, nak? Sakit? Sakit apa Galang? Demam? Ya, kita doakan supaya Galang cepat sembuh dan kembali sekolah atau kembali hadir seperti biasa ya. Baiklah, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ya, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga protokol kesehatan? Yaitu dengan mematuhi dan melaksanakan 5M. Ya, 5M. Nah, apa-apa saja 5M tersebut? Ya, yang pertama adalah memakai masker ya, memakai masker. Kemudian yang kedua, iya, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, ya, membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi limanya ini harus kita patuhi dan laksanakan ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Selanjutnya adalah pada pertemuan hari ini ya, kita akan belajar tentang apa? Bangun ruang ya. Bangun ruangnya apa? Yaitu bangun ruang limas dan kerucut. Ya, jadi untuk lebih memahami lagi ya bangun ruang limas dan kerucut. Jadi sebelumnya adapun tujuan pembelajaran ya pada materi ini yaitu yang pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, berdiskusi bersama teman dan mengerjakan LKPD tentang sifat-sifat kerucut dan limas ya, peserta didik dapat membandingkan sifat-sifat limas dan kerucut dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, berdiskusi bersama teman dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat memilih benda-benda di sekitar yang memiliki bentuk limas dan kerucut dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak penjelasan dari guru, berdiskusi bersama teman dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membuat gambar jaring-jaring limas dengan tepat. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini ya. Nah, jadi inilah yang akan kita capai nantinya ya. Nah, selanjutnya ya, pada pertemuan atau pembelajaran sebelumnya ya kan, kalian sudah belajar tentang bangun ruang, kubus dan balok ya kan. Nah, pembelajaran sebelumnya itu sudah kita bahas ya kan. Iya enggak? Iya, ya, sudah kita pelajari ya bangun ruang, kubus dan balok. Nah, masih ingat nggak ini? Ya, Ibu mau mengingatkan kembali. Ya, masih ingat atau belum? Tentang kubus dan balok. Nah, apa contoh benda yang berbentuk kubus dan balok? Ayo, siapa yang masih ingat? Contoh benda yang berbentuk kubus dan balok. Apa, Angel? Pintu. Pintu kemarin contoh kubus atau balok? Iya, pintu itu adalah contoh persegi panjang. Persegi panjang itu apa? Bangun datar ya. Nah, siapa yang bisa memberikan contohnya yang berbentuk kubus dan balok? Apa yang ada di sekitar kita ini? Yang di dalam ruangan kita. Apa?
benda yang satu ini ya, dadu. Kemudian ini apa? Kue. Kue apa itu? Kue bolu. Ya, bentuknya dia berbentuk balok. Ya, kemudian apa lagi contohnya? Apa ini? Yang kamu sebutkan tadi? Kotak kapur ya. Ini berbentuk apa? Kubus ya. Ini gambar apa? Lemari. Contoh bentuk apa ini, Nak? Balok. Ya, sudah paham? Ya, jadi harus diingat ya pelajaran sebelumnya. Ya, supaya nanti kalian lebih paham memahami materi selanjutnya. Ya, jadi itulah ya. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang sifat-sifat kubus dan balok, ya kan? Nah, apa saja sifat-sifat kubus dan balok kemarin? Atau unsur-unsur kubus dan balok? Ada apa kemarin yang kita pelajari? Iya, ada titik sudut. Kemudian apa lagi? Usul. Apa lagi? Sisi. Ada lagi? Diagonal sisi. Apa lagi? Iya. Sudah? Ada lagi? Bidang diagonal. Jadi itulah sifat-sifat kubus dan balok. Nah, perhatikan ya yang ada di depan kalian ini. Nah, inilah dia, ya kan? Yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya kan? Ini kubus apa namanya? Kubus apa namanya ini? Kubus ABCD EF GH. Ya, kubus ABCD EF GH. Ya, ini balok apa namanya? Balok ABCD EF GH. Iya, balok ABCD EF GH. Nah, inilah dia sifat-sifatnya ya. Rusuknya ada berapa? Ada 12 ya. Sisinya ada berapa? 6. Titik sudut? 8. Diagonal sisi? 12. Diagonal ruang? 4. Bidang diagonal? 6. Inilah dia ya, rusuknya ada 12. Yang mana? Ya, kalau kubus kalau balok ABCD EFGH, ya rusuk yang ke-12-nya itu mana? AB. Ya kan? Kemudian BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, ya, kemudian EF, FG, GH, kemudian EH. Itulah ke-12 rusuknya. Begitu juga dengan kubus. Ya, ini sudah kita pelajari sebelumnya kan? Sudah? Ya, jadi harus kalian ingat ya. Selanjutnya ya. Coba perhatikan gambar ya. Nah, di sini ada gambar apa? Gambar apa di situ? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Yang buat? Apa? Siapa tadi? Apa Bayu? Iya, gambar piramida. Ada di mana gambar ini? Di? Iya, di Mesir. Bentuknya seperti apa? Limas. Iya, ada yang sudah paham ya bahwasanya piramida ini berbentuk limas. Ya. Kemudian ya kan? Nah, pada materi ini, pada hari ini kita akan belajar tentang limas. Ya kan? Dan kerucut. Nah, perhatikan dulu yang pertama, limas. Ya. Nah, apa itu limas? Limas adalah ruang yang bulat yang Iya, limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak, dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu
titik. Nah, contohnya ya di sini ada jenis-jenis limas ya. Nah, maksudnya itu mempunyai bidang alas segi banyak. Nah, alasnya itu ya memiliki segi banyak, bisa 3 ya, kemudian 4, 5 dan 6. Jadi semua itu disebut dengan limas. Ya, jadi kalau misalnya ini kan alasnya berbentuk apa? Segitiga. Makanya dia dinamakan limas segitiga. Kemudian ini alasnya berbentuk apa? Segi 4. Ya, makanya dia disebut dengan limas segi 4. Kemudian ini alasnya berbentuk apa? Segi 5. Disebut dengan limas segi 5. Kemudian yang ini alasnya segi 6. Dia disebut dengan limas segi 6. Ya, jadi itu dia pengertian limas ya. Bang Roy mempunyai bidang alas segi banyak. Jadi alasnya itu bukan hanya satu saja ya, tapi memiliki segi yang banyak, lebih dari 2 ya. Bisa diingat? Bagus kalau bisa ya. Nah, kemudian contoh benda-benda yang berbentuk limas ya dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita. Apa saja contoh benda-benda yang berbentuk limas? Yang pertama ada piramida, ya kan? Ini tadi sudah kalian sebutkan ya, piramida namanya. Ini berada di mana? Ya, di Mesir. Kemudian ada apa lagi contoh bendanya? Apa ini? Seng rumah? Atap rumah. Ya, pernah kalian temui seperti ini atap rumah? Pernah? Iya. Jadi ada juga ya atap rumah yang seperti itu. Dia berbentuk apa? Limas. Kemudian ini apa? Tenda. Ini apa? Kue apa? Kue apa ini? Yang tengah-tengahnya ada gula merahnya. Enak dimakan, ya kan? Ombus-ombus. Iya, ada juga ya kan ombus-ombus. Bentuknya seperti ini atau apa namanya? Mendut ketan. Tahu mendut? Ya, jadi ini dari pulut. Ya, bentuknya seperti ini kan? Pernah memakannya? Ya, jadi ini bentuknya itu adalah bentuk limas. Ya, sudah paham? Selanjutnya, nah jenis-jenis limas ini tadi ya. Nah, yang pertama ini namanya limas. Limas apa? Iya, bagus, sudah paham ya. Kalau dia alasnya berbentuk segitiga, ya, dia namanya limas segitiga. Jadi penamaan limas itu dia tergantung bentuk alasnya. Ya, kalau alasnya bentuknya segitiga namanya limas segitiga. Ini namanya apa? Iya, namanya limas segi 4 ya, karena alasnya berbentuk segi 4. Yang ketiga, limas segi 5. Sudah paham ya? Karena alasnya berbentuk apa? Iya, segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi alasnya itu seginya segi 5. Kemudian ini limas apa namanya? Iya, limas segi 6 ya. Bisa diingat ini keempat ya jenis-jenis limas ya. Jadi tergantung dia bentuk alasnya itu seperti apa ya. Kalau alasnya berbentuk segitiga namanya limas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 5 namanya limas
gambar atau bangun ruang limas, nah titik puncaknya itu yang mana? Yang di atas. Iya, inilah dia. Titik puncak berarti yang di atas. Ya, ada berapa titik puncaknya? Satu. Ada Satu. Makanya dia yang pertama sifatnya adalah memiliki satu titik puncak. Ya, paham? Paham. Kemudian yang kedua, penamaan limas tergantung alasnya. Ya, jadi nama limas itu ya tergantung alasnya. Kalau yang ibu pegang, ini limas apa namanya? Limas segi empat. Kenapa dia disebut dengan limas segi empat? Iya, alasnya ini tadi berbentuk segi empat. Ya, 1, 2, 3, 4. Alasnya berbentuk segi empat. Dia disebut dengan limas segi empat. Kalau alasnya seperti ini, iya ini disebut dengan limas segi tiga ya, karena alasnya berbentuk segi tiga ya, bisa diingat. Selanjutnya ini alasnya iya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia disebut dengan limas segi 5 ya. Itulah dia ya. Jadi penamaan limas itu tergantung alasnya. Kemudian bidang sisi tegak berupa segitiga ya. Nah, mana tadi sisi tegaknya? Ini dia yang berdiri ya kan. Nah, kalau kalian perhatikan, sisi tegaknya itu berbentuk apa? Semuanya coba perhatikan. Yang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Ya, jadi bidang sisi tegaknya itu berupa segitiga. Ya, bisa diingat. Jadi itulah sifat-sifat limas. Ini harus kalian ingat ini ya. Jadi dia tadi namanya limas apa? Iya, ini namanya limas segi empat karena alasnya dia berbentuk segi empat. Paham? Bagus kalau paham ya. Nah, selanjutnya ya. Ada apa? Yang kedua? Kerucut. Ya, pasti kalian kenal dengan kerucut kan? Nah, apa itu kerucut? Ya, jadi kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Ya. Nah, ini dia contoh bangunnya. Ya, perhatikan gambarnya. Ya, sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Alasnya itu yang mana? Ya, berwarna apa ini? Ungu. Ya, nah ini juga ada contoh bangun ruang kerucut. Ya kan, jadi alasnya itu inilah dia. Ya, alasnya dia berbentuk lingkaran. Ya, ini dia contoh bangunnya ya. Kelihatan? Ya, alasnya berbentuk lingkaran. Ya, kemudian contoh benda-benda yang berbentuk kerucut. Ya, mungkin kalian ini sudah melihatnya, sudah mengenalnya, tapi tidak tahu kalau itu bentuknya kerucut. Ya kan? Nah, yang pertama nasi tumpeng. Ya kan? Pernah kalian melihatnya atau memakannya? Ya, pernah melihatnya mungkin ya. Atau ada yang sudah pernah memakannya? Belum pernah? Atau sudah pernah membuatnya? Nah, nasi tumpeng itu kan apanya? Dia berbentuk kerucut. Ya kan? Nasinya itu, nasi kuningnya itu ya kan dibuat dia berbentuk
memakai ini kan. Nah, sifat-sifat kerucut ya sama seperti tadi ya. Limas ada sifatnya, terus juga ada sifatnya. Nah, apa-apa saja sifat-sifat kerucut tersebut? Nah, yang pertama apa? Memiliki sebuah rusuk lengkung. Ya, memiliki sebuah rusuk lengkung ya. Yang mana yang rusuk lengkungnya itu? Inilah dia ya, rusuk lengkung. Kemudian yang kedua, Memiliki satu titik puncak. iya. Yang mana titik puncaknya ini? Yang di atas. Iya, yang di atas ini. Inilah yang disebut dengan titik Puncak. Kemudian yang ketiga, Memiliki alas berbentuk lingkaran. ya, memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang mana alasnya? Di bawah. Oh ya, inilah dia ya. Alasnya inilah yang berbentuk lingkaran. Ya, sudah paham? Ya. Jadi ini dia. Kalau kerucut tadi itu dibuka, ya kan? Nah, ini dia, ini rusuk lengkungnya. Kemudian ini alasnya dia yang berbentuk lingkaran ya. Ini alasnya. Kemudian titik puncaknya ini dia, yang di atas ya. Ada berapa titik puncaknya? Satu. Biasa. Satu. Selanjutnya, nah, unsur-unsur limas dan kerucut. Nah, yang pertama ini limas apa? Limas segitiga. Limas segitiga. Nah, jumlah sisinya ada berapa? Nah, tadi dia. Ada berapa jumlah sisinya? Yang mana keempat itu? Ya, yang berdiri saja yang tegak berapa? Tiga. Tiga. Satu lagi mana? Bawah. Iya, yang alasnya di bawah. Jadi jumlah sisinya ada empat. Kemudian jumlah rusuknya ada berapa? Yang mana keenam itu? Rusuk. Ya, kemarin sudah kita pelajari juga di buku Senbalo. Yang mana rusuk? Nah, ini dia. Yang di bawah rusuknya ada berapa? Tiga. Kemudian yang berdiri? Tiga. Tiga. Jadi jumlahnya seluruhnya ada berapa? 6. Kemudian titik sudutnya. Berapa jumlah titik sudutnya? 5. 5, Bu. 5. Siapa yang jawab? 5. Gak ada. Berapa jumlah titik sudutnya? 4. Iya, berapa? 4. Yang mana keempat itu? Yang di bawah saja ada berapa? 1, 2, 3. Tambah di atas. Jadi 4. Yaitu 5 segi 3. Selanjutnya 5 segi 4. Ya. Jumlah sisinya ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ya, 5. Yang mana kelima tersebut? Yang berdiri atau tegak ada berapa? 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, tambah Yang di yang bawah. di bawah atau alasnya. Jadi jumlah sisinya ada 5. Kemudian rusuknya 8. yang mana ke-8 tersebut?
Kalau dibuka bisa dibayangkan kan? Yang titik tingginya ini tadi, ya, ketika dibuka jadi seperti ini dia. Ya, seperti ini. Ya, bisa? Bisa dibayangkan? Bisa, Bu. Ini dia, jaring-jaring limas segitiga. Ayo dilihat lagi, diingat lagi. Seperti apa dia kalau limas segitiga jaring-jaringnya? Ya, bisa? Bisa, Bu. Selanjutnya, limas apa namanya ini? Segi empat. Segi empat. Ya, jadi kalau dibuka limas segi empat ini, ya, misalnya ini limas segi empat tadi kan. Nah, kalau kita buka bangun ini, ini ada tiga sekali. Ya, bangun limas segi empat, maka jaring-jaringnya, nah inilah dia. Tadi seperti ini kan, ketika kita buka, ya, ini seperti ini. Jadi seperti inilah dia. Ya, nah jaring-jaring limas ini kalau kita hubungkan kembali, maka dia akan menjadi apa? Iya, menjadi bangun limas kembali ya, limas segi empat kembali ya, bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Bangun limas segi empatnya kalau kita buka dia menjadi jaring-jaring limas. Ya, nah jaring-jaring limas tersebut kalau kita hubungkan kembali dia akan membentuk limas segi empat kembali. Ya, bisa? Bisa, Bu. Itulah dia jaring-jaring limas segi empat. Kemudian limas segi lima ya, perhatikan alasnya ya. Nah, kalau dibuka ya, nah jadi seperti inilah dia jaring-jaringnya. Ya, dibuka seperti ini dia. Bisa ingat? Bisa, Bu. Limas segi lima. Kemudian limas segi enam. Jadi alasnya ini tadi dia ya. Ketika dibuka ya jadi seperti ini. Ya kan? Dibuka. Inilah yang disebut dengan jaring limas. Ya. Kemudian yang kedua, jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan ya, jaring-jaring kerucut. Nah, kerucut ini kalau dia dibuka menjadi ini dia. Ya, alasnya ini tadi berbentuk lingkaran. Nah, ini apanya? Inilah dia tadi selimutnya, ya. Selimutnya ini tadi tertutup, ketika dibuka, nah jadi seperti ini dia. Nah, jadi inilah dia bentuk jaring-jaring kerucut. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ini juga dia disebut dengan jaring-jaring kerucut. Jadi jaring-jaring ini kalau kita hubungkan kembali dia akan membentuk bangun apa? Kerucut.
Ya, di lengkapi ya LKPD-nya yang kosong. Jangan lupa ditulis namanya. Sekarang ya, presentasikan perwakilan satu kelompok. Satu kelompok ini perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Yang lainnya dicek ya, yang dikerjakan. Ya, presentasikan satu kelompok. Kelompok siapa yang bisa maju? Kelompok? Empat. Kelompok 4. Sudah? Nah, kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, yang lain perhatikan, dicek yang kalian kerjakan itu. Ya, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Dea Ananda. Nama saya Afrijai Sukoma. Saya Maulida. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membahas tentang bangun ruang kukus dan balok. Sekarang amatilah bangun ruang berikut. Tuliskan nama bangun tersebut. 1, 5 segi 4, 2 kerucut. Ini adalah hasil jaring-jaring yang telah kami buat. Ini adalah bentuk bangun ruang limas yang telah dibuka, yang telah jadi jaring-jaring limas segi 4. Ya, perhatikan gambar jaring-jaring limas yang dibuat oleh kelompok 4. Nah, dari hasil presentasi kelompok 4, ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan terhadap hasil kelompok 4? Hasil diskusi kelompok 4, ada yang memberikan tanggapan? Kelompok ujian? Ya, kalau tidak bisa diakhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sudah kalian presentasikan tadi kan hasil diskusinya. Nah, coba dicek dulu ya, yang sudah kalian kerjakan itu apakah sudah benar atau belum? Ya, jadi yang untuk kegiatan 1 itu nama bangunnya adalah nomor 1 bangun apa? Ya, 5 segi 4. Kemudian nomor 2 ya, kerucut. Selanjutnya kegiatan 3. Kegiatan 3 sifat-sifatnya yang pertama Mempunyai 1 titik puncak. ya, mempunyai 1 titik. Puncak. Kemudian yang kedua sifatnya Memelihara anak
menit. Nah, kita sudah ya lakukan diskusi kelompok, kemudian mengerjakan LKB, ya, dan mengerjakan kuis, ya kan. Nah, sekarang kita akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Sudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.